Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Aprilia Nomi dengan NIM belakang 1139. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas latihan saya, yaitu latihan pada bab 2 pada matkul akuntansi keuangan lanjutan 2. Tugas ini terdiri dari 2 soal. Soal yang pertama adalah pada tanggal 1 Januari 20X1, PT Gazebo membeli seluruh saham beredar Westlife Company yang berlokasi di Amerika Serikat dengan harga 5,5 miliar rupiah. Nah, pada tanggal 1 Januari 20X1, kurs langsung untuk dolar Amerika Serikat adalah 15.000 rupiah. Nilai buku Westlife Company pada tanggal 1 Januari 20X1 adalah sebesar 180.000 dolar. Nilai wajar aset tetap terhadap nilai bukunya akan dialokasikan ke paten dan diamortisasi selama 10 tahun. Selama tahun 20X1, Westlife Company memperoleh laba sebesar 45.000 dolar Amerika dan mengumumkan dan membayarkan dividen sebesar 9.500 dolar. Dividen diumumkan dan dibayarkan dalam dolar Amerika Serikat pada saat kurs sebesar 9.650 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 20X1, PT Gazebo menahan mata uang Amerika Serikat yang diterimanya dari dividen, dan pada tanggal 31 Desember, kurs langsung adalah sebesar 9.700 rupiah. Kemudian kurs rata-rata yang diketahui selama tahun 20X1 adalah sebesar 9.750 rupiah. Manajemen telah memutuskan bahwa dolar Amerika Serikat adalah mata uang fungsional dari Westlife Company. Dari soal tersebut diminta untuk menjawab 5 soal yang tertera di sini. Baik, untuk jawaban soal yang pertama, dimulai dari diketahui kurs langsung yang pada tanggal 1 Januari 20X1 adalah sebesar 15.000 rupiah. Kemudian pada saat pengumuman dividen sebesar 9.650 rupiah, kurs langsung pada tanggal 31 Desember 20X1 sebesar 9.700 rupiah. Dan kurs rata-rata tahun 20X1 sebesar 9.750 rupiah. Kemudian saham beredar Westlife Company sebesar 5,5 miliar rupiah. Nilai buku 1 Januari 20X1 sebesar 180.000 dolar. Laba sebesar 45.000 dolar dan pembayaran dividen sebesar 9.500 dolar. Baik, untuk jawaban yang A, mengenai skedul alokasi diferensial dan amortisasi tahun 20X1, jurnal untuk dialokasikan diferensial ini adalah saham biasa nilai buku di debit sebesar 2,7 miliar, kemudian diferensial di debit sebesar 2,8 miliar, dan investasi pada saham Westlife Company di kredit sebesar 5,5 miliar rupiah. Untuk nilai saham biasa atau nilai buku ini diperoleh dari 15.000 dikalikan dengan 180.000 dolar, sehingga hasilnya adalah 2,7 miliar. Kemudian untuk diferensial ini diperoleh dari 5,5 miliar ini dikurangi dengan 2,7 miliar ini, sehingga hasilnya adalah 2,8 miliar. Selanjutnya ada tabel skedul alokasi diferensial dan amortisasi tahun 20X1. Terdapat laporan laba rugi diferensial awal tahun pada dolar Amerika Serikat sebesar 186.666,67 dolar, kemudian yang akan dikurskan dengan seharga 15.000 sehingga pada rupiahnya tercatat sebesar 2,8 miliar. Kemudian untuk amortisasi periode berjalan pada dolar Amerika Serikat sebesar 18.666,67 dolar, ini didapatkan dari 186.666,67 dolar dibagi dengan 10 tahun, sehingga ketemu 18.666,67 dolar. Kemudian akan dikurskan sebesar 9.750.000 rupiah, sehingga tercatat pada rupiah sebesar 182 juta. Sehingga sisa saldo pada laporan laba rugi dolar Amerika Serikat sebesar 168.000 dolar Amerika, dan pada rupiah sebesar
2.618 juta rupiah. Kemudian terdapat laporan neraca, yaitu sisa saldo pada tanggal 31 Desember 2021 yang ditranslasikan menggunakan kurs akhir tahun. Pada dolar Amerika Serikat, nilainya turun ke bawah sehingga tercatat 168.000 dolar. Kemudian dikurskan sebesar 9.700 sehingga pada nilai rupiahnya tercatat sebesar 1.629.600.000 rupiah. Sehingga selisih yang dimasukkan dalam pendapatan komprehensif lainnya, selisih transaksi kredit ini sebesar 988.400.000 rupiah. Ini diperoleh dari 2.618.000 juta rupiah ini dikurangi dengan 1.629.600.000 rupiah. Selanjutnya kita beralih kepada pertanyaan 1B, yaitu mengenai ayat jurnal PT Gazebo tahun 2021 untuk investasi di Westlife Company. Untuk ayat jurnal yang pertama adalah pembelian investasi. Jadi jurnalnya adalah investasi pada saham Westlife Company di debit sebesar 5,5 miliar dan cash di kredit sebesar 5,5 miliar. Kemudian untuk jurnal yang kedua adalah akrual ekuitas untuk bagian PT Gazebo atas laba Westlife Company, yaitu investasi pada saham Westlife Company sebesar 438.750.000 rupiah. Dan pendapatan dari anak perusahaan di kredit sebesar 438.750.000 rupiah. Angka ini didapatkan dari 45.000 dolar dikalikan dengan 9.750 rupiah. Untuk ayat jurnal yang ketiga mengenai pengakuan dividen diumumkan dan dibayar, yaitu kas di debit sebesar 91.675.000 rupiah. Dan investasi pada saham Westlife Company di kredit sebesar 91.675.000 rupiah. Angka ini didapatkan dari kurs dividen diumumkan dan dibayarkan dikalikan dengan dividen yang dibayarkan. Jadi 9.500 dolar dikalikan dengan 9.650. Kemudian untuk jurnal yang keempat adalah amortisasi diferensial, yaitu pendapatan dari anak perusahaan di debit sebesar 182 juta dan investasi pada saham Westlife Company di kredit sebesar 182 juta. Angka ini didapatkan dari 18.666,67 dolar dikalikan dengan 9.750. Kemudian untuk jurnal yang terakhir mengenai pengakuan selisih translasi dari diferensial, investasi pada saham Westlife Company di debit sebesar 988.400.000 rupiah pada pendapatan komprehensif lainnya, selisih transaksi di kredit sebesar 9.000. Kemudian untuk jurnal yang kelima adalah pengakuan selisih translasi dari diferensial, yaitu investasi pada saham Westlife Company di debit sebesar 988.400.000 rupiah dan pendapatan komprehensif lainnya selisih translasi di kredit sebesar 988.400.000 rupiah. Selanjutnya kita akan menjawab soal 1C, yaitu mengenai schedule pembuktian selisih translasi dan ayat jurnal PT Gazebo untuk bagian dari selisih transaksi. Yang pertama ada aset bersih awal tahun pada dolar Amerika Serikat senilai 180.000 dolar Amerika. Kemudian dikurskan sebesar 15.000 sehingga nilai rupiahnya sebesar 2,7 miliar. Kemudian untuk penyesuaian untuk perusahaan dalam posisi aset bersih selama tahun berjalan, laba bersih tahun berjalan pada dolar Amerika Serikat sebesar 45.000 dolar. Kemudian dikurskan senilai 9.750. Sehingga nilai rupiahnya sebesar 438.750.000 rupiah. Dividen dibayarkan pada dolar Amerika Serikat sebesar 9.000
$500, kemudian dikurskan sebesar 9.650 sehingga nilai rupiahnya sebesar 91.675.000 rupiah. Sehingga didapatkan hasil sebesar 3.047.075.000 rupiah. Ini didapatkan dari 2,7 miliar ditambahkan dengan 438.750.000 rupiah, kemudian dikurangi dengan 91.675.000. Kemudian aset bersih ditranslasi menggunakan kurs selama tahun berjalan tidak ada, namun aset bersih ditranslasi menggunakan kurs akhir tahun pada dolar Amerika Serikat sebesar $215.500, kemudian dikurskan sebesar 9.700 sehingga nilai rupiahnya sebesar 2.090.350.000 rupiah. Kemudian perubahan pendapatan komprehensif lainnya selisih transaksi selama tahun berjalan atau penurunan bersih itu didapatkan dari 3.047.075.000 rupiah dikurangi dengan 2.090.350.000 rupiah sehingga hasilnya adalah 956.725.000 rupiah. Kemudian untuk akumulasi pendapatan komprehensif lainnya selisih transaksi pada tanggal 1 bulan 1 itu 0 dan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya selisih transaksi pada tanggal 31 bulan 12 atau bulan Desember sebesar 956.725.000 rupiah. Selanjutnya terdapat jurnal untuk mencatat bagian induk perusahaan atas perubahan dalam selisih translasi dari transaksi akun-akun perusahaan, yaitu pendapatan komprehensif lainnya selisih transaksi di debit sebesar 956.725.000 rupiah, investasi pada saham Westlake Company di kredit sebesar 956.725.000 rupiah. Kemudian ayat jurnal penutup pendapatan komprehensif lainnya dalam selisih translasi dari investasi pada anak perusahaan, yaitu akumulasi pendapatan komprehensif lainnya selisih translasi di debit sebesar 31.675.000 rupiah pada pendapatan komprehensif lainnya selisih translasi di kredit sebesar 31.675.000 rupiah. Angka ini didapatkan dari 988.400.000 rupiah dikurangi dengan 956.725.000 rupiah. Selanjutnya, 1D, buatlah ayat jurnal yang dicatat oleh PT Gazebo untuk mengukur kembali akun unit mata uang asing $9.500. PT Gazebo membuat ayat jurnal penyesuaian untuk menilai kembali akun-akun dari jumlah awal yang dicatat menggunakan kurs pada tanggal perusahaan menerima mata uang menjadi nilai setara dari kurs akhir anak perusahaan, membuat ayat jurnal berikut dalam pengakuannya saat menerima rupiah, yaitu unit mata uang asing di debit sebesar $6.112, pada penjualan di kredit sebesar $6.112. Hal ini didapatkan dari $9.500 dikalikan dengan $9.650, kemudian dibagi Rp15.000. Kemudian untuk jurnal yang kedua adalah pada akhir periode anak perusahaan menyesuaikan unit mata uang asing rupiah ke kurs sekarang, yaitu sebesar 9.700 dengan ayat jurnal unit mata uang asing di debit sebesar $3.339.000, kemudian keuntungan transaksi mata uang asing di kredit sebesar $3.339. Ini didapatkan dari 9.500 dikalikan dengan 9.650 dibagi dengan 9.700 sehingga memperoleh hasil 9.451 dolar. Kemudian hasil tadi 9.451 dikurangi dengan hasil ayat jurnal yang pertama, yaitu 6.112 dolar.
sehingga ketemulah hasil $3.339. Selanjutnya, apabila PT Gazebo menguasai saham Westlife Company sebesar 80%, alokasikanlah sisa saham Westlife Company kepada pemegang saham minoritas. Jadi, saham biasa ini sebesar 2,7 miliar dikalikan 20%, hasilnya adalah 540 juta. Kemudian, saldo laba ditambah laba bersih sebesar 438.750.000 rupiah dikalikan dengan 20%, yaitu 87.750.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan dividen sebesar 91.675 dikalikan dengan 20%, sehingga ketemu hasil 18.335.000 rupiah. Sehingga total saldo laba yang nantinya akan ditambah dengan saham biasa adalah 69.415.000 rupiah. Akumulasi pendapatan komprehensif lainnya, selisih translasi, ini didapatkan hasil dari 956.725.000 dikalikan dengan 20%, sehingga hasilnya adalah 191.345.000 rupiah. Sehingga total kepemilikan saham minoritas adalah 408.070.000 rupiah. Ini didapatkan dari 540 juta ditambahkan dengan 69.415.000 rupiah, kemudian dikurangi dengan 191.345.000 rupiah. Selanjutnya kita akan berlanjut ke soal 2. Soal 2 yaitu pada tanggal 1 Agustus 2021, PT ABC membuat kontrak dengan Jerman Industri untuk membeli barang yang dipesan khusus. Pembuatan dan pengiriman barang tersebut akan memerlukan waktu 60 hari, tanggal 1 Oktober 2021. Harga kontrak adalah 7 juta euro yang akan dibayarkan pada tanggal 1 April 20X2, yaitu 180 hari setelah pengiriman barang. Pada tanggal 1 Agustus 20X1, PT ABC melakukan lindung nilai atas komitmen utang mata uang asing dengan kontrak masa depan untuk menerima 7 juta euro dalam 240 hari, 60 hari sampai pengiriman ditambah 180 hari periode kredit. Kurs masa depan untuk kontrak masa depan 240 hari adalah 4.950 untuk 1 euro. Tujuan kontrak masa depan 240 hari ini ada dua, yaitu pertama untuk 60 hari dari tanggal 1 Agustus 20X1 sampai 1 Oktober 20X1. Kontrak masa depan adalah untuk lindung nilai komitmen mata uang asing yang dapat diidentifikasi untuk periode 180 hari dari tanggal 1 Oktober 20X1 sampai 1 April 20X2. Kontrak masa depan adalah untuk lindung nilai atas posisi kewajiban bersih yang terkena exposure dalam mata uang asing. Kurs yang relevan pada saat itu adalah pada tanggal 1 Agustus 20X1 kurs tunai senilai 1.500, kurs masa depan senilai 4.950 untuk 240 hari. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 20X1 kurs tunai senilai 2.650 dan kurs masa depan senilai 5.000 untuk 180 hari. Kemudian 31 Desember 20X1 kurs tunai senilai 3.950 dan kurs masa depan sebesar 7.900 untuk 90 hari. Kemudian untuk 1 April 20X2 kurs tunai sebesar 3.865 dan kurs masa depan yaitu sama. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana Anda mengakui transaksi tersebut dalam ayat-ayat jurnal akuntansi dalam setiap masing-masing transaksi sesuai dengan fungsi lindung nilai sebagai transaksi komitmen belum diakui dan lindung nilai dari transaksi yang diperkirakan. Jawabannya, ayat jurnal lindung nilai komitmen mata uang asing belum diakui. Kontrak masa depan menggunakan kurs masa depan, lindung nilai komitmen belum diakui menggunakan kurs masa depan. Jurnal pada tanggal 1 Agustus 20X1 adalah untuk mengakui kontrak masa depan, yaitu piutang mata uang asing dalam euro di debit sebesar 34.650 juta
Dan utang rupiah ke broker dikredit sebesar 34.650 juta. Ini didapatkan dari 4.950 dikalikan dengan 7 juta. Jurnal pada 1 Oktober 20X1 menilai kembali piutang valuta asing dan lindung nilai komitmen menggunakan kurs masa depan. Jurnalnya adalah piutang mata uang asing dalam euro di debit sebesar 350 juta dan keuntungan transaksi mata uang asing dikredit sebesar 350 juta. Ini didapatkan dari 5.000 dikurangi 4.950 kemudian dikalikan dengan 7 juta. Untuk jurnal yang kedua adalah kerugian transaksi mata uang asing di dalam euro di debit sebesar 350 juta dan komitmen mata uang asing dikredit sebesar 350 juta. Kemudian pengelolaan ekonomis dari utang mata uang asing terkena exposure menggunakan kurs tunai. Di jurnal pada 1 Oktober 20X1 yaitu menerima persediaan, menutup komitmen, dan mengakui utang usaha mata uang asing. Jurnalnya adalah persediaan di debit sebesar 18.200 juta, kemudian komitmen di debit sebesar 350 juta rupiah, dan utang usaha dikredit dalam euro sebesar 18.550 juta rupiah. Selanjutnya, jurnal pada 31 Desember 20X1 yaitu menilai kembali kontrak masa depan menggunakan kurs masa depan dan utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai. Jurnal yang pertama adalah piutang mata uang asing dalam euro sebesar 20.300 juta dan keuntungan transaksi mata uang asing dikredit sebesar 20.300 juta. Ini didapatkan dari 7.900 dikurangi dengan 5.000 kemudian dikalikan dengan 7 juta. Jurnal yang kedua adalah kerugian transaksi mata uang asing di debit sebesar 9.100 juta dan utang usaha dalam euro di kredit sebesar 9.100 juta. Ini didapatkan dari 3.500 dikurangi dengan 2.650 kemudian dikalikan dengan 7 juta. Jurnal pada 1 April 20X2 yaitu menilai kembali kontrak masa depan pada tanggal jatuh tempo menggunakan kurs tunai dan utang usaha dalam euro. Jurnal yang pertama adalah kerugian transaksi mata uang asing dalam euro sebesar 28.245 juta. Kemudian piutang mata uang asing dalam euro dikredit sebesar 28.245 juta. Angka ini didapatkan dari 7.900 dikurangi dengan 3.865 dikalikan dengan 7.000. Kemudian untuk utang usaha dalam euro di debit sebesar 595 juta dan keuntungan transaksi mata uang asing dalam euro di kredit sebesar 595 juta. Angka ini didapatkan dari 3.950 dikurangi dengan 3.865 kemudian dikalikan dengan 7 juta. Kemudian, jurnal 1 April 20X2 menyerahkan 34.650 juta dari broker dan menerima euro untuk melunasi hutang usaha. Jadi, jurnalnya adalah utang rupiah ke broker dikredit sebesar 34.650 juta, pada kas dikredit sebesar 34.650 juta. Kemudian, jurnal selanjutnya adalah unit mata uang asing dalam euro sebesar 27.055 juta pada piutang mata uang asing sebesar 27.055 juta rupiah. Ini didapatkan dari 3.565 dikalikan 7 juta. Ini nanti yang akan digunakan untuk membeli unit mata uang asing yang akan digunakan untuk membayar hutang.
Kemudian jurnal selanjutnya adalah untuk melunasi utang usaha, yaitu utang usahanya dalam euro di debit sebesar 27 miliar 55 juta dan unit mata uang asing dalam euro di kredit sebesar 27 miliar 55 juta rupiah. Selanjutnya ayat jurnal untuk lindung nilai arus kas dari transaksi yang diperkirakan dengan penilaian pada 1 Oktober. Jadi, kontrak masa depan valuta asing menggunakan kurs masa depan dan lindung nilai komitmen belum diakui menggunakan kurs masa depan. Jurnal pada 1 Agustus 20X1 mengakui kontrak masa depan pada kurs masa depan. Jurnalnya yaitu piutang mata uang asing dalam euro di debit sebesar 34 miliar 650 juta pada utang rupiah ke broker dalam euro di kredit sebesar 34 miliar 650 juta. Ini didapatkan dari 4.950 dikalikan dengan 7 juta. Kemudian, jurnal 1 Oktober 20X1 menerima persediaan yang merupakan transaksi diperkirakan dan mengakui utang usaha valuta asing menggunakan kurs tunai. Sehingga jurnalnya adalah piutang mata uang asing dalam euro di debit sebesar 350 juta pada pendapatan kompresif lainnya dalam euro di kredit sebesar 350 juta. Angka ini didapatkan dari 5.000 dikurangi 4.950 kemudian dikalikan dengan 7.000. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu persediaan di debit sebesar 18 miliar 550 juta dan utang usaha di kredit sebesar 18 miliar 550 juta. Angka ini didapatkan dari 2.650 dikalikan dengan 7 juta. Kemudian untuk jurnal tanggal 31 Desember 20X1 menilai kembali kontrak masa depan menjadi nilai wajar akhir tahun menggunakan kurs masa depan sejak tanggal 1 Oktober dan mengakui laba dan rugi dalam pendapatan bersih, menilai utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai. Sehingga jurnalnya adalah piutang mata uang asing dalam euro di debit sebesar 20 miliar 300 juta pada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 20 miliar 300 juta. Angka ini didapatkan dari 7.900 dikurangi dengan 5.000 dikalikan dengan 7 juta. Untuk jurnal yang kedua adalah kerugian transaksi mata uang asing sebesar 9 miliar 100 juta dan utang usaha dalam mata uang euro di kredit sebesar 9 miliar 100 ribu. Jurnal 1 April 20X2 yaitu menilai kembali kontrak masa depan pada tanggal jatuh tempo menggunakan kurs tunai dan utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai menghapuskan keuntungan transaksi dari hutang terhadap pendapatan komprehensif lainnya. Jurnal yang pertama yaitu kerugian mata uang asing di debit sebesar 28 miliar 245 juta pada piutang mata uang asing dalam euro di kredit sebesar 28 miliar 245 juta. Angka ini didapatkan dari 7.900 dikurangi dengan 3.865 kemudian dikalikan dengan 7 juta. Jurnal yang kedua yaitu utang usaha dalam euro di debit sebesar 595 juta pada keuntungan transaksi mata uang asing di kredit sebesar 595 juta. Angka ini didapatkan dari 3.950 dikurangi 3.865 dikalikan dengan 7 juta. Oke, selanjutnya jurnal pada 1 April 20X2 menyerahkan 34 miliar 650 juta dari broker dan menerima euro untuk melunasi hutang usaha. Jurnalnya yaitu utang rupiah ke broker sebesar 34 miliar 650 juta di debit dan kas di kredit sebesar 34 miliar 650 juta. Kemudian jurnal yang selanjutnya adalah unit mata uang asing dalam euro di debit sebesar 27 miliar 55 juta. Kemudian piutang mata uang asing di kredit sebesar 27 miliar 55 juta.
Angka ini didapatkan dari 3.865 dikalikan dengan 7 juta. Kemudian jurnal yang terakhir pada 1 April ini adalah utang usaha di debit dalam euro sebesar 27.055 juta dan unit mata uang asing dalam euro di kredit sebesar 27.055 juta. Selanjutnya, asumsikan penjualan persediaan dan berakhirnya proses pengakuan pendapatan dari pendapatan komprehensif lainnya dari kontrak masa depan. Jurnalnya yaitu pendapatan komprehensif lainnya di debit sebesar 7.595 juta pada harga pokok penjualan di kredit sebesar 7.595 juta. Hasil ini diperoleh dari 34.650 juta dikurangi dengan 27.055 juta. Kemudian jurnal yang kedua adalah harga pokok penjualan di debit sebesar 18.550 juta dan persediaan di kredit sebesar 18.550 juta. Selanjutnya adalah ayat jurnal untuk lindung nilai arus kas dari transaksi yang diperkirakan tanpa penilaian kembali pada 1 Oktober. Kontrak masa depan valuta asing menggunakan kurs masa depan dan lindung nilai komitmen belum diakui menggunakan kurs masa depan. Jurnalnya piutang mata uang asing dalam euro di debit sebesar 34.650 juta pada utang rupiah ke broker dalam euro sebesar 34.650 juta. Angka ini didapatkan dari 4.950 dikalikan dengan 7 juta. Nah, jurnal pada 1 Oktober 2020X1 ini menerima persediaan yang merupakan transaksi diperkirakan dan mengakui utang usaha valuta asing menggunakan kurs tunai. Tidak ada penilaian kembali piutang usaha dalam valuta asing pada tanggal ini, sehingga jurnalnya hanya ada satu, yaitu mengenai persediaan yang di debit sebesar 18.550 juta dan utang usaha di kredit sebesar 18.550 juta yang diperoleh dari hasil 2.650 dikalikan dengan 7 juta. Jurnal 31 Desember 20X1 yaitu menilai kembali kontrak masa depan menjadi nilai wajar akhir tahun menggunakan kurs masa depan sejak tanggal 1 Agustus dan mengakui bagian efektif dari perubahan nilai dalam pendapatan komprehensif lainnya, menilai kembali hutang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai, kemudian sesuai dengan PSAK 55 merefleksikan bagian pendapatan komprehensif lainnya yang jumlahnya dihapus dengan kerugian transaksi valuta asing yang diakui dari hutang valuta asing yang diukur kembali menggunakan kurs tunai sesuai dengan PSAK 10. Jurnalnya yaitu piutang mata uang asing dalam euro di debit sebesar 20.650 juta pada keuntungan transaksi mata uang asing di kredit sebesar 20.650 juta. Angka ini didapatkan dari 7.900 dikurangi 4.950 kemudian dikalikan dengan 7 juta. Kemudian jurnal yang selanjutnya adalah kerugian transaksi mata uang asing sebesar 9.100 juta pada utang usaha dalam euro di kredit sebesar 9.100 juta. Angka ini didapatkan dari 3.950 dikurangi 2.650 kemudian dikalikan dengan 7 juta. Untuk selanjutnya jurnal lanjutannya ada pendapatan komprehensif lainnya sebesar 9.100 juta pada keuntungan transaksi mata uang asing di kredit sebesar 9.100 juta. Angka ini didapatkan dari 3.950 dikurangi 2.650 kemudian dikalikan dengan 7 juta. Jurnal 1 April 20X2 yaitu menilai kembali kontrak masa depan pada tanggal jatuh tempo menggunakan kurs tunai, menghapuskan keuntungan transaksi dari hutang terhadap pendapatan komprehensif lainnya. Jurnalnya yaitu pendapatan komprehensif lainnya di debit sebesar 28.245 juta
pada piutang transaksi mata uang asing dalam euro dikredit sebesar 28.245 juta. Angka ini didapatkan dari 7.900 dikurangi dengan 3.865 dikalikan dengan 7 juta. Kemudian, jurnal yang kedua yaitu kerugian transaksi mata uang asing di debit sebesar 595 juta pada pendapatan transaksi mata uang asing dalam euro dikredit sebesar 595 juta. Kemudian utang usaha dalam euro di debit sebesar 595 juta dan keuntungan transaksi mata uang asing di kredit sebesar 595 juta. Angka ini didapatkan dari 3.950 dikurangi dengan 3.865 dan dikalikan dengan 7 juta. Selanjutnya, jurnal 1 April 20X2 yaitu menyerahkan 34.650 juta dalam rupiah dari broker dan menerima euro menggunakan euro untuk melunasi hutang. Jadi jurnalnya adalah utang rupiah ke broker di debit sebesar 34.650 juta pada kas di kredit sebesar 34.650 juta. Kemudian unit mata uang asing dalam euro sebesar 27.055 juta pada piutang mata uang asing dalam euro di kredit sebesar 27.055 juta. Angka ini didapatkan dari 3.865 dikalikan dengan 7 juta. Kemudian utang usaha euro di debit sebesar 27.055 juta dan unit mata uang asing dalam euro dikredit sebesar 27.055 juta. Asumsikan penjualan persediaan dan berakhirnya proses pengakuan pendapatan dari pendapatan komprehensif lainnya dari kontrak masa depan. Jurnalnya yaitu pendapatan komprehensif lainnya di debit sebesar 7.595 juta pada harga pokok penjualan di kredit sebesar 7.595 juta. Angka ini didapatkan dari 34.650 juta dikurangi dengan 20.055 juta. Jurnal selanjutnya adalah harga pokok penjualan di debit sebesar 18.550 juta pada persediaan di kredit sebesar 18.550 juta. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.